Baik sahabat keluarga muslim, terima kasih masih setia bersama kami di program kesayangan kita Assalamualaikum Indonesia. Dan kita masih menunggu interaktif dari Anda di 06179442280 atau di SMS Center di 085297281665. Masih membahas tentang para wisata, Ya, pariwisata ya. pariwisata Sumut khususnya ya. Iya. Oke, nah tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bang Eko, kemudian nanti Bang Imam juga bisa memberikan tanggapannya seputar tadi bagaimana sejarah berdirinya, siapa pendirinya ya, kemudian kegiatannya tadi sudah disebutkan sedikit ya. Dan sahabat muslim, kami mengundang Anda untuk menelpon tadi yang sudah disebutkan oleh Ustaz Husin, bisa telepon interaktif kemari. Nah, bagi Anda yang mungkin bisa menyampaikan informasi tempat pariwisata di daerah Anda, maksudnya bukan Sumatera Utara saja ya, mungkin yang di Sulawesi, di Kalimantan, mungkin juga di Irian Jaya sana. Nah, kami ingin mendengar seperti apa di sana pariwisatanya ya, tempat favoritnya di sana seperti apa. Kalau di daerah Papua itu yang paling populer adalah Raja Ampat ya. Ya, saya melihat gambarnya saja luar biasa ya. Dengan kejernihan air itu sudah seperti kaca gitu ya. Itu memang benar itu seperti itu? Benar, Pak. Benar ya. Oke, luar biasa sekali. Tapi kita di Sumatera juga punya saingan Raja Ampat loh. Raja mungkin, Ampat. Nah, mungkin harus tahu juga di Aceh Singkil itu ada namanya Pulau Banyak. Pulau Banyak. Wah, itu luar Saya biasa. pernah dengar itu. Iya, Nah, ini dia orang Aceh. Ya. Udah pernah ke sana Pulau Banyak? Saya ke Sabang, barusan ke Sabang. Baru ke Sabang ya, malah yang dijelajahi kenapa Sumatera Utara dulu nih? Iya. Acehnya malah belum ya. Karena Aceh luas ya, ada Aceh Luas. Selatan, Oke, Aceh Timur, oke. Aceh Tengah. Lagi pula memang tinggalnya sekarang di Medan. Medan ya. Jadi waktu-waktu luang sedikit langsung pergi gitu. Mungkin bisa nanti ikut bareng ke mana tadi? Pulau Banyak. Pulau Banyak. Ya, ya oke. Seharusnya Husin yang mengajak mereka gitu kan, Husin orang sana ya. Oke, ya kita lanjut saja tadi masalah apa namanya kegiatan yang dilakukan oleh pariwisata Sumut. Mungkin Bang Imam dulu ya, bisa dijelaskan sedikit. Bang Imam sebelumnya di pariwisata Sumut sendiri sebagai apa? Sebagai rekan pariwisata Sumut. Rekannya ya. Oke, yang banyak sih rekan. Oke, bisa dibilang aktivisnya juga ya. Iya. Oke, mengikuti perjalanan pariwisata Sumut dari mana? Dari tahun berapa begitu? Dari tahun 2013. 2013, 1 tahun setelah berdiri ya. Artinya menemani perjuangan Bang Eko juga ini ya. Luar biasa Oke. Bang Eko. Nah, kegiatan dari pariwisata Sumut ini seperti apa aja sih biasanya? Kegiatannya banyak sih tentang wisata, tentang ada misalnya di Medan tuh ada komunitas juga kan. Misalnya Bang Eko kan sering apa? Kuliner, ada kuliner juga. Kita promosiin Promosi dari macam dibilang Bang Eko, ada makanan dari Karo. Oke. Jadi misalnya di suatu acara itu Bang Eko buat stand di situ, memperkenalkan kuliner-kuliner Sumatera Utara. Oke. Banyak sih kegiatannya, ada pokoknya wisata, kuliner, budaya segala macam yang tentang wisata Sumut. Oke, kita ke tujuan. Tujuan pariwisata Sumut ini dulu apa? Kita pengen bikin terkenal Sumatera Utara aja. Oke. Cuman itu Dari segi wisata. wisatanya ya. Oke, dengan cara tadi selain melestarikan informasi mengenai kuliner, juga secara langsung mengunjungi tempat-tempat wisata dan bisa melakukan aksi langsung di situ ya. Iya. Biasanya aksi-aksi apa saja? Jadi kita pernah itu buat lemang khas Karo, yang biasanya lemang itu rasanya manis, ini lemangnya rasa pedas. Oke. Nah, jadi agak-agak pedas gitu. Jadi kita buat sendiri gitu. Oke. Kita buat sama kawan-kawan, ayo kita coba racik gitu kan. Seperti ini bumbunya gitu kan. Kita kasih tahu. Habis itu kita panggangnya seperti ini, jaraknya seperti ini. Saya malah tahu lemang rasanya gurih ya. Belum tahu lemang yang rasanya manis begitu. Saya taunya gurih karena menggunakan santan. Nah, kalau pedas ini sendiri maksudnya seperti apa? Dia ada bumbunya. Ada gitu. bumbunya, Jadi ya. seperti ada merica, bawang merah gitu. Habis itu ada bawang putih juga, gitu. Itu yang membuat dia terasa pedas. Sebenarnya kuliner di Sumatera Utara itu banyak sekali. Cuman kadang kita yang agak anak mudanya kurang mau tahu gitu ya. Iya. Jadi ya kita juga jadi jemput bola, yuk kita kasih tahu ini ada yang ini loh gitu. Ini ada yang ini. Gitu. Oke. Saya masih tertarik dengan lemang tadi ya, karena makanan ya. Nah, lemang rasa pedas prosesnya apakah sama? Proses sama. Pembuatannya maksud saya apakah sama seperti masuk ke bumbu kemudian dipanggang begitu? Iya. Oke. Prosesnya masih tetap sama, cuman dia Bahannya ada aja ya. kekhasan itu bahannya. Penambahan pedasnya tadi ya. Dan dia juga pakai kunyit.
Kayak kunyit. Berarti kuning hasilnya? Kuning dia. Seperti nasi kuning? Ya, enggak juga ya. Tapi dia warna kuning dia. Oke, sayang sekali ya kita Nggak dibawa ya? lupa konfirmasi untuk bawa ya. Ini disiapin dulu ya kan? Oke ya, mungkin lain kali ya. Iya, Kita insya tentang Allah. khusus spesial kuliner Sumatera Utara. Insya Allah bisa. Oke, ya berikutnya ya mengenai tempat-tempat yang sudah dikunjungi tadi sudah disebutkan ya, yang baru tadi di daerah Langkat. Kemudian yang paling berkesan? Yang paling berkesan kita pernah tuh ya gitu ngetrip itu tahu-tahu bocor ya. Karena kita kan ngetripnya kadang-kadang ada touring konsep juga gitu kan naik kereta. Jadi kita bocor gitu, rupanya nggak ada tempel ban gitu kan, karena agak di hutan ya kan. Jadi itu kita tunggu-tungguan. Nah, jadi ya memang itulah keakraban itu terjadinya di situ gitu. Jadi itu sangat berkesan malam-malam jam 2 gitu. Itu kemana? Kemarin kita ke daerah Langkat itu juga. Langkat ya. Ke Batu Rongring itu. Oke. Itu yang disebutkan tadi baru satu ya, yang belum pernah kita dengar ya. Ya, Batu ya. Rongring. Apa ada tempat wisata lainnya gitu? Ada Pak. Banyak. Banyak. Di ini ada satu tempat namanya Negeri Suah. Oke. Itu nggak jauh. Kalau di warna ke kanan, Negeri Suah itu ke kiri. Di situ ada aliran air sungai, tapi dia suhunya hangat dan panas dan dingin, tidak bersatu. Jadi ada sumber mata air panas alami yang bersebelahan langsung ke sungai. Nah, jadi di situ sensasinya kalau kita mandi di bawah itu, jadi kadang itu airnya dingin, syuk, kan kadang-kadang panas, aduh gitu. Nah, jadi wah luar biasa pengalaman sekali tuh di situ. Oke, Bang Imam, selama mengikuti kegiatan dari pariwisata Sumut yang dikomandoi langsung ya oleh Bang Eko, selalu jadi komandonya ya setiap kegiatan ya. Nah, apa selalu mengikuti? Kadang bentrok juga sih waktunya. Kadang Bang Eko pergi sama ini, saya juga pergi sendiri juga sama teman kadang kan. Gitu. Ada juga banyak sih wisatanya. Ada di Aik Sijorni Sidimpuan. Ada air terjun Si 55-nya juga. Kadang kan pisah si Bang Ekonya ke sini, saya ke tempat yang lain mencari yang baru juga gitu. Nggak selalu mengikuti. Bagi tugas. Bagi tugas. Mencari yang baru. Trip ya. Oke, ini dasarnya apa? Kenapa harus ada beda trip pada waktu yang sama? Sebenarnya rekan Parsum itu adalah simpatisan kita, gitu kan. Jadi semua orang yang pernah ngetrip dengan pariwisata Sumut, kami sebut adalah rekan pariwisata Sumut atau rekan Parsum. Jadi Bang Imam, Bang Bagas juga ada teman kita namanya Bagas Yuda, itu yang paling sering gitu ngetrip sama kita. Jadi sebenarnya kita, ayo dong kita jalan-jalan ke sana, selain kita dapat jalan-jalan tempat yang baru, abis itu kan kita dibayarin juga sebenarnya. Karena jadi tim nih gitu kan. Nah, jadi kalau kita ke Pulau Berhala pasti berangkatnya kita bertiga. Itu dalam 1 bulan itu bisa berapa kali gitu? Kalau trip pariwisata Sumut maksimal 2 Pak. 2 kali. 2 kali. Tapi kalau kawan-kawan gitu kan, karena di bawahan kita sebenarnya ada juga travel-travel yang nggak punya badan hukum ya. Jadi yang kecil-kecil itu kita bantuin, kita jual tiket di website kita. Jadi di website kita tuh bisa beli tiket online dari travel pariwisata Sumut sendiri atau travel-travel yang ikut seperti VET, Andalus Tour. Nah, habis itu ada kemanaaja.com. Di situ ada beberapa yang sudah bergabung. Jadi ngasih trip lah gitu kan. Nah, website pariwisata Sumut sendiri apa, Mas? pariwisata.sumut.com Pak. Ya. Sudah dicatat? Oke. Nah, tadi menarik ini. Apakah kalian juga sekaligus menyediakan travel? Saat ini belum ke travelnya lah, belum, tapi ya? lebih ke ngajak jalan-jalan aja. Berarti sistemnya adalah ketika ada dapat satu spot nih, kemudian kalian mengajak orang untuk nge-trip bersama. Nah, kalau membutuhkan travel, kalian baru menghubungi travel-travel yang ada hubungannya dengan kalian, begitu? Iya, kalau misalnya kita lagi nggak sempat, kita kasih lempar job gitu. Misalnya kita ke Pulau Berhala nih, kebetulan kita lagi ada yang kerja atau ada yang apa,
kita kasih aja sama kawan kita gitu kan. Ya kan bantu kawan juga. Oke. Artinya ini bisa dijadikan bisnis juga Iya. ya. Sambil menyelam minum air gitu ya. Itu tenggelam. Oke. Ya, menarik sekali ya masalah kalau kita bicara seputar pariwisata, kemudian jalan-jalan ya. Jalan-jalannya menikmati alam ini luar biasa sekali ya Husein ya. Selain artinya menambah keimanan kita juga ya ketika kita menikmati panorama yang luar biasa indahnya, kita juga mengingat bahwa ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini luar biasa sekali sahabat muslim. Dan kami terus mengundang Anda tentunya sahabat muslim untuk bisa berinteraksi langsung ke kami saat ini. Ya mungkin bisa memperkenalkan kepada saya Husein, Bang Eko serta Bang Imam ya, bagaimana pariwisata di tempat Anda ya. Saya dengar di Kalimantan ada tempat yang sangat indah, di Irian Jaya tadi sudah kita singgung sedikit mengenai Raja Ampat, kemudian di Aceh, di Sumatera Utara sendiri masih banyak ya. Saya yakin masing-masing kota pasti juga masih banyak yang masih bisa ditelusuri ya, begitu ya. Baik, ya kita kembali lagi ke pariwisata Sumut ya. Tadi kemudian sudah disebutkan bahwa sekedar menikmati perjalanan bisa juga disambilkan untuk saling bekerja sama, tukar-tukar job begitu ya sama teman-teman yang memiliki travel begitu. Nah, seperti apa akhirnya hubungan pariwisata Sumut ini dengan orang-orang yang ada di Sumatera Utara ini sendiri? Jadi kita kalau misalnya puasa gitu, kita selalu buat kegiatan yang namanya trip amal. Jadi trip amal itu adalah kegiatan kita tahunan yang dimana di situ kita kumpulin komunitas kawan-kawan yang udah bergabung di pariwisata Sumut. Kita sedekah bareng, habis itu kita buka puasa bersama, lalu subuhnya itu kita langsung bagi-bagi nasi sahur ya, sahur on road gitu. Oke, itu bentuk supaya mempererat hubungan dengan teman-teman di sekitar di Sumatera Utara ini sendiri, di Medan khususnya ya. Baik, kalau saya boleh tahu Bang Eko ini asalnya dari mana? Saya asalnya dari Medan. Asli Medan. Oke, kalau Bang Imam? Asli Medan juga. Asli Medan ya. Berarti memang asli orang Medan yang ingin tahu seperti apa dunia pariwisata di daerah Sumatera Utara ini sendiri ya. Pasti punya harapan sendiri lah tentang kegiatan kalian ini. Mungkin harapan hanya sebatas kalian dan juga hubungannya dengan masyarakat serta pemerintah. Namun jangan dijawab dulu, kita akan break sebentar ya. Setelah jeda berikut kami akan kembali di program Assalamualaikum Indonesia.